Selamat pagi semua. Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus.
Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar, ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi berikutnya. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPA, kompetensi dasar 3.2.
untuk tema 2 subtema 1. Materi IPA yang kita pelajari kali ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan disebut juga dengan sistem respirasi. Manusia bernapas dengan paru-paru. Bernapas dapat diartikan sebagai mengambil gas oksigen atau O2 dan melepaskan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh kita untuk metabolisme makanan menjadi energi. Sistem pernapasan meliputi dua proses. Yang pertama, inspirasi atau memasukkan udara ke dalam tubuh melalui organ pernapasan. Sedangkan proses selanjutnya adalah ekspirasi, yaitu mengeluarkan udara dari tubuh melalui organ pernapasan. Sistem pernapasan tersusun atas organ-organ pernapasan, misalnya hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan bronkiolus, serta alveolus. Udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir melalui faring atau tekak, selanjutnya laring, kemudian trakea atau tenggorokan, berlanjut mengalir ke bronkus. Dari bronkus, udara mengalir ke bronkiolus dan menuju ke alveolus. Bronkiolus dan alveolus terdapat di paru-paru atau yang disebut juga dengan pulmo. Organ hidung. Di hidung terdapat rambut hidung. Rambut hidung ini berguna untuk menyaring debu dan kotoran dari udara yang dihirup. Selain itu juga terdapat selaput lendir. Selaput lendir berguna untuk menyesuaikan suhu udara yang dihirup dengan suhu tubuh. Kemudian mengatur kelembapan udara yang dihirup serta menghangatkan udara yang dihirup. Setelah dari hidung, udara mengalir melalui faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Faring terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Organ trakea atau yang dikenal juga dengan tenggorokan. Di pangkal trakea terdapat laring atau yang disebut juga dengan tekak. Pada laring ini terdapat pita suara yang jika bergetar akan menghasilkan suara. Trakea merupakan saluran berbentuk tabung yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Di trakea terdapat jaringan silia atau rambut getar yang menyaring dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Setelah melewati tenggorokan, udara mengalir melalui bronkus. Bronkus disebut juga cabang tenggorokan. Terdapat bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus merupakan penghubung antara trakea dan bronkiolus, atau yang disebut juga anak cabang tenggorokan. Setelah dari bronkus, udara mengalir melalui bronkiolus. Bronkiolus disebut juga anak cabang tenggorokan atau percabangan dari bronkus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus menuju ke alveolus. Setelah dari bronkiolus, udara menuju ke alveolus. Alveolus adalah gelembung udara di paru-paru yang banyak pembuluh atau kapiler darah. Alveolus ini terletak di ujung bronkiolus. Fungsi dari alveolus yaitu untuk tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Gas oksigen akan diikat oleh darah di pembuluh darah alveolus.
Selanjutnya akan diedarkan oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan gas karbon dioksida dibawa keluar melalui saluran napas. Alat pernapasan manusia yang paling utama adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus. Paru-paru terdapat di rongga dada di atas diafragma. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk, terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan yang memiliki 3 gelambir paru-paru dan bagian kiri yang terdiri dari 2 gelambir paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura. Sistem pernapasan pada manusia melibatkan organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Saat menghirup napas atau inspirasi, udara masuk dari hidung dan berlanjut melewati saluran pernapasan. Sesampai di alveolus, oksigen akan diikat oleh darah. Selanjutnya, gas karbon dioksida akan dilepaskan oleh darah, sehingga terjadilah proses ekspirasi. Dari alveolus, gas karbon dioksida akan keluar melalui saluran napas dan dibuang melalui hidung bersama uap air. Mekanisme pernapasan manusia ada 2 jenis. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Baik pada pernapasan dada ataupun pernapasan perut melibatkan proses inspirasi atau menghirup udara dan juga melibatkan proses ekspirasi atau menghembuskan udara. Mekanisme pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Berikut ini mekanisme saat menghirup napas atau inspirasi dengan pernapasan dada, yaitu tulang rusuk terangkat karena otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengencang. Akibatnya, volume rongga dada membesar dan udara masuk. Sedangkan saat mengeluarkan napas atau ekspirasi, tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur. Akibatnya, volume rongga dada mengecil dan udara keluar. Selanjutnya, mekanisme pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Diafragma merupakan sekat di antara rongga dada dan rongga perut. Berikut ini mekanisme saat menghirup napas atau inspirasi dengan pernapasan perut, yaitu otot diafragma berkontraksi atau mengencang. Akibatnya, diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Selanjutnya, udara masuk. Sedangkan saat mengeluarkan napas atau ekspirasi dengan pernapasan perut, otot diafragma berelaksasi atau mengendur. Diafragma kemudian melengkung ke rongga dada. Akibatnya, volume rongga dada mengecil dan udara keluar. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Biasanya, setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Nah, kamu dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Ya, setelah kita dapat menemukan kalimat-kalimat penting, nah kita dapat membuat kalimat tanya seperti kalimat apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, contoh dari kata tanya apa.
kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Nah, contoh dari kata tanyanya adalah apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, selanjutnya adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Contohnya, kapan udara yang masuk dalam tubuh disaring? Jawabannya adalah udara yang masuk dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Nah, selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Nah, contoh pertanyaannya adalah di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Lalu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau masalah dalam teks. Nah, contoh kata tanyanya adalah mengapa manusia bernapas? Jawabannya adalah manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Nah, dan contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas. Nah, selanjutnya ada contoh kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Nah, selanjutnya ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak. Hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari teks. Adik-adik, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat kita mengetahui dan juga memahami sesuatu. Nah, adik-adik, bacalah teks dengan cermat untuk memperoleh informasi penting dari teks. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Adik-adik, selain membaca dengan cermat, informasi penting dari sebuah teks juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Nah, adik-adik, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Di sini ada 6 pertanyaan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu untuk nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Di mana untuk tempat atau latar. Kapan untuk waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa untuk tokoh utama dan tokoh pendukung. Mengapa untuk alasan suatu masalah dalam teks, dan bagaimana untuk cara membuat proses, urutan, pendapat, maupun sikap. Nah, materi selanjutnya yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Adik-adik, informasi-informasi penting dari teks itu dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan juga efektif melalui sebuah diagram.
Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian contoh ya. Nah berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang yang ada di pembelajaran 1. Nah ini ada pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dari sebuah teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah di sini apa? Hutan wisata disusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Lalu pertanyaan siapa? Para pemuda desa Bumi Gemilang. Lalu ada mengapa? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Lalu ada bagaimana? Bagaimana Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Adik-adik ingat kembali ya cara memperoleh informasi penting dari teks. Yang pertama, bacalah judul dan isi teks dengan seksama. Kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Dan yang ketiga, nah jawaban tersebut merupakan informasi penting dari teks. Memberikan tugas ya kepada adik-adik, yaitu bacalah sebuah teks dari koran, majalah maupun internet. Jangan lupa minta bimbingan orang tuamu saat menggunakan internet ya. Lalu temukan informasi penting dari teks tersebut dan tulislah dalam bentuk peta pikiran dalam buku tulis. Selanjutnya, menjelaskan informasi dari teks. Adik-adik, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembaca. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, ingat kembali ya adik-adik bahwa informasi-informasi penting dari teks itu dapat ditemukan dengan cara membaca cermat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mengidentifikasi informasi dari teks. Adik-adik, secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Nah adik-adik, sekarang ayo jelaskan informasi penting yang telah kamu peroleh dari teks yang telah kamu baca. Setelah itu, lakukan diskusi sederhana berkaitan dengan informasi yang kamu jelaskan tersebut. Mintalah pendapat orang tua dan juga teman-teman kamu ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih dan selamat belajar adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.